Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Pratama Putra, dosen dari Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Saya merupakan peserta dari pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional pekerti yang diselenggarakan oleh LPMPP Universitas Bengkulu. Ya, terima kasih kawan-kawan di sini sudah hadir ya, sudah bisa mengikuti perkuliahan saya. Hari ini adalah perkuliahan tentang pupuk dan pemupukan, ya, pupuk dan pemupukan yang fungsinya itu nanti akan kita lihat di pembelajaran. Saya izin share screen dulu ya, sebentar ya. Oke. Ya. Sudahkah kelihatan kawan-kawan? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Kalau sudah kelihatan, saya buka dulu. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kawan-kawan semua. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Jadi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan tentang materi pupuk dan pemupukan. Jadi pentingnya bagaimana pupuk, ya, korelasinya pupuk terhadap apa yang akan kita dapatkan, kemudian pupuk itu harus bagaimana, ya kan? Terus sifat-sifat pupuk di dalam tanah itu seperti apa dan lain-lain ya. Jadi nanti akan kita lihat. Nah, pada pertemuan ini itu saya harus memperkenalkan diri dulu. Perkenalan dirinya adalah nih. Ini saya ya. Kalian bisa lihat kita sudah sering banget ketemu pada kelas ini. Ini saya profil dosen, nama lengkap saya Dian Pratama Putra. Kelahiran saya Pekanbaru, ya, saya orang Pekanbaru. 23 Oktober tahun 93, dosen dan peneliti sejak 2018. Saya juga alumni dari Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. S2 saya di Departemen Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada. Saat ini struktural saya sebagai Kepala UPT Laboratorium Stiper Yogyakarta. Nah, bagi kawan-kawan ya, bagi kawan-kawan yang penasaran selama ini saya meneliti apa, kemudian saya itu melakukan apa, silakan buka profil ini ya, profil Google Scholar dan profil Scopus saya. Nah, sebelum masuk ke mata kuliah juga di sini saya harus menyampaikan adanya profil sukses lulusan Istipar. Ya. Apa sih ya yang menjadikan orang-orang di Istipar itu bisa sukses pada dunia kerja? Yang pertama dia harus mempunyai pola pikir. Ya, dia harus mempunyai pola pikir yang profesional. Pola pikir profesional itu bagaimana? Yang pasti itu diikuti dengan dia memiliki inovasi. Jadi ketika dia profesional, dia juga harus punya inovasi. Nah, ketika dia sudah mempunyai inovasi, pasti dia menyangkut dengan profesionalitas dalam pekerjaan. Kemudian kelincahan. Nah, kita tuh lincah banget lulusan kita. Kenapa? Pekerjaannya itu pasti taktis ya, dan dia mempunyai strategic planner. Mempunyai strategic planner yang baik. Ya, jadi tidak asal ngomong aja dia. Dia bisa developer, tetapi tidak punya pola pikir juga sama aja. Dia harus punya pola pikir, setelah itu developer, barulah dia lincah. Jadi dia udah tahu nih, oh strateginya menghadapi atasan seperti apa di dalam dunia kerja, strateginya bisa menciptakan sesuatu bagaimana, gitu. Nah inilah lulusan Stiper. Yang terakhir ini tangguh, ya. Kita selalu punya kurikulum MBKM. Sebenarnya kurikulum MBKM ini sudah dari tahun 2006, itu sudah kita terapkan sebetulnya. Dan MBKM kan baru keluar sekitar beberapa tahun yang lalu ya. Nah ini sudah keluar, kita selalu menghubungi perusahaan. Ya, kita selalu menghubungi perusahaan, perusahaan itu selalu magang di tempat perusahaan. Bahkan di zaman saya dulu itu PKL juga
sudah di tempat perusahaan seperti itu. Nah, yang terakhir ini cekatan ya, dia lulusan skipper, tidak menunda dan konsisten. Ini yang saya harapkan ketika kalian sukses nanti atau profil sukses nanti itu bisa mendukung kalian di dalam dunia kerja. Seperti itu. Nah, ini profil lulusan. Kalau tadi profil sukses, ini profil lulusan sukses. Ini teman sekelas saya dulu, ya namanya Mas Zayan Lesmana, kita panggil Mas saja atau Pak lah, boleh. Institusinya di BGA, PT Bumi Tama Gunajaya Agro. Jabatannya sekarang manajer kebun, dan itu didapatkan pada usia 28 tahun. Biasanya orang dapat manajer kebun, itu tuh usianya kira-kira ya 40-an ya. Ini dia dapat di usia 28 tahun. Saat ini usianya sudah 30, anaknya 2. Ya, seperti itu. Jadi, kita di dunia kerja harus pintar. Bukan cuman cerdas saja, tapi harus pintar-pintar. Ya. Banyak sekali yang kita harus hadapi di dalam dunia kerja. Nah, salah satunya seperti Mas Zian ini. Beliau ini mengerti tentang pupuk dan pemupukan. Seperti itu. Nah, kawan-kawan, di sini semuanya kondisinya sehat ya. Saya lihat di sini kondisinya seger-seger semua. Saya lihat di sini kondisinya senyum-senyum manis gitu ya. Apalagi yang mbak-mbak ini saya lihat senyum-senyum semua. Saya lihat nih ada apa kok ketawa gitu ya. Nah, mbak-mbak ini besok ketika lulus pada mau kemana nih? Coba salah satu mbak-mbak nih. Siapa? Devina, coba. Gimana, Dev? Pas sukses nanti, pas lulus nanti mau kemana? Ayo, open mic-nya yuk. Mana, Dev? Di open mic-nya yuk. Ketika kamu nanti lulus, mau kemana? Kerja di bank, Pak, atau di mana gitu? Hah? Devina, Ya, Pak. lulus nanti mau kerja di mana, Dev? Kerja mungkin asisten kebun, Pak. Asisten Kalau bisa kebun. masuk BUMN. Oh, BUMN. Oke, saya doain ya, amin. Yang penting kamu punya pola pikir seperti tadi, ya, profil lulusan. Nah, kalau cowok satu lagi nih, saya pilih si Galang. Mana, Lang? Kamu mau kemana, Lang? Setelah lulus? Saya main ke Wilmar, Pak. Oh, Wilmar. Wah, udah punya langsung target perusahaannya ya, Wilmar. Keren. Ya, jadi kawan-kawan, setiap perkuliahan, setiap materi yang penting di dalam perkuliahan ya, itu pasti nanti akan membawa kesuksesan bagi masing-masing orang. Keahlian kalian apa yang kalian senangi itu bagaimana ya. Nah, itu salah satu menjadikan kita dalam membuat profil lulusan atau lulusan Instiper itu bisa bersaing di dalam dunia kerja seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana cara mencapainya berdasarkan pertemuan ini? Nah, ini ada namanya CPL, capaian pembelajaran, ya. Kemudian CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub CPMK. Ya, di sini kalau di sini di CPL 3 ini keahlian keahlian umum nomor 7 berdasarkan diskusi yang sudah ditetapkan oleh prodi, kalian itu mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, serta mengelola data dan pengamatan data riset dan pengamanan data riset untuk keperluan autentifikasi dan originalitas. Jadi pertemuan ini kalian itu hukumnya wajib memahami tentang supervisi dan evaluasi keilmuan. Kemudian kalian juga harus mempertanggungjawabkannya dalam penelitian, di mana nanti kebanyakan ya di agroteknologi, prodi agroteknologi itu banyak sekali meneliti tentang pupuk. Ya. Nah, ini harus bisa mengelola dan mengamankan data riset. Jadi nggak boleh yang namanya pemalsuan data,
menghindari data, atau bahkan tidak melakukan penelitian tapi datanya keluar. Itu salah satu hukumnya haram. Nah, CPMK 3 di sini mampu memberikan solusi secara komprehensif ilmu yang ditetapkan atau yang diterapkan kepada institusi ataupun masyarakat yang diimplementasikan dan dapat dievaluasi. Kemudian memiliki kemampuan dalam riset dan mempertahankan konsistensi riset yang sahih sehingga autentifikasi dan originalitas terjaga. Nah, di sini juga dirumuskan oleh Prodi, di mana ketika kalian sudah lulus, ketika kalian sudah ataupun ketika kalian magang nanti, itu dapat diimplementasikan ilmu yang sudah kalian dapatkan dan kemudian dievaluasi berdasarkan hasil-hasil penemuan kalian dan hasil-hasil dari bagaimana kemampuan kalian dalam mendapatkan data-data tersebut, seperti itu ya. Nah, kemudian sub CPMK 6, mahasiswa menunjukkan secara mendalam tentang jenis-jenis pupuk beserta karakteristiknya yang mengacu pada 4 tepat. 4 tepat ini tepat cara, tepat tempat, dan tepat lain-lain lah. Nanti kita lihat di dalam materi ya. Begitu. Nah, di sini sebelum dimulai, saya mau kalian bermain dulu. Silahkan masuk ke link ini. Yuk, silakan masuk ke dalam link. Ayo. Halo? Iya, Pak. Linknya ini, silakan masuk dulu ke dalam link. Ya. Ini /DP pretest. Ya, Yang cocokin cara anatomi tumbuhan di bawah ini ya, Pak? betul sekali. Itu kalau kalian memang orang pertanian pasti ngerti. Dan jangan lupa nanti ini ya, saya dikasih apa namanya? Saya dikasih namanya ya, nama kalian. Dikasih nama, kemudian namanya itu nanti saya lihat nama peringkatnya siapa saja di sini. Ya, saya share screen dulu. Nah, ini. Belum ada yang mengerjakan. Itu waktunya hanya 1 menit ya. Silakan dicocokkan anatominya. Linknya saya ketikkan di sini, s.id/dp pretest. Itu sudah di kolom chat. Tuliskan namanya ya. Setelah kalian berhasil mengerjakan, itu namanya baru keluar. Ayo. Ini di share screen kalian bisa lihat nih. Siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Yuk. Sudah pada mengerjakan belum? Nanti setelah disubmit, jawabannya keluar, itu kalian ketikkan nama, ya. Itu kalian ketikkan nama. Silakan. Ada yang sudah? Sudah, Pak. Sudah?
Ngetik namanya di mana, Pak? Itu nanti setelah dapat hasil, itu ada namanya. Mengetikkan nama di situ. Kan sudah berhasil nih. Nanti ada namanya. Peringkatnya ada di sini. Namanya siapa? Namanya nama asli ya. Setelah selesai. Itu waktunya hanya 1 menit. Yuk, kita pretest dulu. Mana? Untuk coba Rama, udah selesai belum? Rama Surya. Ini baru selesai, Pak. Namanya kok belum ada? Ya, ini. Tolong namanya. Ayo. Selviani sudah kah? Ini ketua kelas ya. Ketua kelasnya udah belum ini? Hah? Sudah? Suaranya nggak ada nih, sudah open mic. Kalau sudah, namanya diketik. Itu di setelah ini, setelah kuis, itu ada centang, ya kan? Benar semua contohnya. Nah, itu nanti ada pilih nama. Silakan ya. Oke, ini sudah banyak nih. Sudah banyak yang masuk. Iya, tuh nama-namanya bisa kelihatan ya. Susah nggak? Susah nggak? Enggak, Pak. Nggak ya? Nggak susah ya, Enggak. gampang ya? Gampang. Iya, itu pengetahuan dasar ya. Nah, ini peringkat ini itu bukan peringkat ketika kalian, wah ini kok saya ini, padahal jawabannya saya benar semua. Enggak, tapi cepat-cepatan. Ya kan, tadi kan lulusan Instiper itu kan lincah toh. Nah, kalian juga harus lincah. Ya ini selamat buat 10 besar lah ini yang di sini ya. 10 besar kita. Selamat, skornya 5 semua. Waktunya itu 14 detik ya. Cepat sekali. Nah, ini selamat buat yang ini, nanti akan ada lagi. Saya lanjutkan ke kuliah ya, saya lanjutkan ke materi. Nanti di dalam materi juga akan ada akan ada kuis lagi dan nanti akan ada tugas. Nah, itu nanti kawan-kawan silakan mengikuti instruksinya. Sama seperti tadi ya. Nah, saya lanjutkan. Di sini ada tujuan perkuliahan, kawan-kawan semua. Rekan-rekan semua, ini adalah tujuan perkuliahan. Ada 6 tujuan perkuliahan yang saat ini menjadi tolak ukur ya. Nantinya ketika kalian sudah berhasil mengikuti kuliah, kemudian berhasil mengerjakan tugas, dan kemudian berhasil dalam mata kuliah kesuburan dan pemupukan, kesuburan tanah dan pemupukan. Yaitu yang pertama, mahasiswa itu mengerti tentang pupuk. Ya. Mahasiswa itu mengerti tentang pupuk. Kemudian mahasiswa mengerti tentang pemupukan. Yang ketiga, mahasiswa mengerti cara pemupukan. Yang keempat, mahasiswa mengerti bagaimana cara kerja pupuk. Yang kelima, mahasiswa menganalisa bagaimana pupuk dapat bekerja. Dan yang keenam, mahasiswa menganalisa contoh kasus yang diberikan. Nah, itu nanti akan saya berikan secara gamblang bagaimana perkuliahan ini bisa berjalan.
ya ketika kalian sudah mendapatkan materi. Perkuliahannya berjalan, kalian mendapatkan pengalaman, kemudian bisa diterapkan di tempat kalian seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Nah, skenario pembelajarannya di sini pendahuluan ya. Tadi kita pendahuluan 5 menit. Sudah dengan kuis segala macam ya. Penjelasan materinya 25 menit, diskusinya 25 menit, penugasan 20 menit, presentasi atau diskusi dengan antar teman 20 menit, dan penutup itu 5 menit. Jadi total 100 menit nih kita kuliah. Nah, ini masuk ke materi. Di sini saya mau nanya, pupuk. Apa sih pupuk itu? Yuk, saya mau lihat audiens saya nih. Silakan. Bulan Adria, silakan. Ayo. Bulan Adria. Apa sih pupuk itu? Menurut saya pupuk itu adalah bahan yang memiliki kandungan atau lebih unsur hara. Oke, boleh ya. Kemudian Gibran Maulana. Ya, Pak. Yo, pupuk itu apa, Bran? Pupuk itu menurut saya sebagai penyedia unsur hara makro dan mikro guna untuk memenuhi kebutuhan tanaman, Pak. Oke. Terus Freddy Prayoga, Freddy. Kok off cam ini, Fred? Apa pupuk, Fred? Bapak, Pupuk itu apa, Fred? pupuk itu media tanam untuk mendukung proses pertumbuhan, Pak, pada tanaman. Oke. Satu lagi ya. Hoki. Nih, yang tadi Iya, Pak. satu tadi Ibnu ya, juara hoki juara kedua ya, ketiga ya. Gimana Ki? Apa pupuk itu Ki? Kalau menurut saya, Pak ya, pupuk itu suatu bahan yang biasanya diberikan atau ditambahkan ke suatu tanaman budidaya guna mencukupi kebutuhan unsur haranya. Cukup, Oke, Pak. oke. Itu semua benar. Nah, hanya saja proporsinya harus kita ganti-ganti. Kenapa? Jadi pupuk itu merupakan bahan-bahan esensial atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk proses pertumbuhannya. Itu pengertiannya baru 25%. Ya. Pengertian yang dia 50%, apabila diberikan dengan jumlah yang sesuai, maka akan mendorong pembungaan. Jadi ada proses ya, ada fase. Ada 2 fase. Fase apa di sini? Ada yang bisa jawab? Yuk, fase apa Fase di sini? Fase vegetatif, Pak. generatif sama vegetatif, Pak. Generatif. Oke. Vegetatif dan generatif ya. Ada 2 fase. Fase vegetatifnya, kemudian fase generatifnya itu 50%. Nah, kemudian 75%-nya fungsinya atau pengertiannya ya, dia akan tertransport dalam tubuh tanaman apabila pemberiannya secara tepat. Kalau tepat, kalau enggak ya sudah. Nah, pengertian 100%-nya, suksesi pemupukan itu akan berhasil apabila Anda berikan secara tepat, sama. Jadi, tubuh tanaman itu membutuhkan pupuk. Pupuk yang sudah terlarut, terdekomposisi. Kalau dia bentuknya organik, kalau bentuknya kimia, dia terlarut. Itu nanti dia 75% itu sudah pengertiannya. 100%-nya ketika diberikan secara tepatnya. Secara bagaimana gamblangnya dia memberikan langsung ke dalam tanaman. Dan membantu proses metabolisme untuk para penggunanya atau usernya atau tanaman itu sendiri, seperti itu. Nah, negara dan pupuknya ya, yang pertama Rusia, nggak tahu ya,
Produsen pupuk terbesar pertama itu di Rusia. Nggak ada negara lain. Yang kedua, Tiongkok atau Cina. Produsen pupuk terbesar kedua. Yang ketiga itu Amerika. Yang keempat, Jepang. Tapi bukan produsen, dia perisetnya Jepang itu. Jadi banyak sekali negara ini ya, bahkan nomor keempat juga ada India, cuman saya nggak tulis, ini 3 besar aja. India itu salah satu negara terbesar ya, yang dia urutan keempat dalam produsen pupuk, ya kawan-kawan, dalam produsen pupuk. Nah, ketika di dalam produsen pupuk ini, mereka itu berlomba-lomba membuat pupuk yang baik dan benar. Mereka beli ramuannya dari mana? Dari Jepang. Periset itu, negara periset itu cuma satu. Nah, Indonesia urutan keberapa? Indonesia ini urutan ke 11 atau bahkan puluh-puluh karena kita bukan produsen. Kita juga beli bahan bakunya dari mana? Negara kita beli bahan bakunya ketiga negara ini. Cuman yang paling dekat adalah Cina biasanya. Kita beli dari Tiongkok ya. Nah, kebanyakan dari Tiongkok itu pupuknya warnanya bening-bening semua. Dan itu kimia semua. Ya, nanti akan ada contoh kasus yang akan saya jelaskan tentang bagaimana kualitas pupuk ya, dan kemudian bagaimana kondisi pupuk yang ada di Indonesia atau di negara kita saat ini. Ya, karena kenapa sih Pak kok concern kita itu kok pupuk ya? Ya, jadi sedikit mereview pada pertemuan sebelumnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya sedikit mereview. Banyak sekali faktor pertumbuhan tanaman. Ya kan? Ada yang tahu apa faktor pertumbuhan tanaman? Coba salah satu dari kelas ini, kelas Antan. Silakan. Faktor pertumbuhan tanaman apa? Silakan yang mau menjawab, raise hand dulu. Yuk. Atau saya tunjuk ya. Kalau saya tunjuk itu keasikan kalian. Yuk, raise hand dulu yuk. Izin menjawab, Pak. Faktor gimana? Faktor pendukung pertumbuhan tanaman adalah ada cahaya, terus air, yaitu unsur hara, terus habis itu sama suhu atau itu tadi, Pak. Oke. Yang lain apakah ada? Paling tidak 2 lagi lah. Yang cewek lah, yang cewek. Oh, Hoki. Ya, Hoki. Silakan, Ki. Izin menambahkan Pak ya. Ya. Jadi faktor pertumbuhan tanaman itu selain yang disebutkan oleh Galang tadi, menurut saya ada topografi sama kesesuaian iklim gitu Pak. Oke, kesesuaian iklim, topografi. Yang lain, yuk. Satu lagi, silakan. Ini Mas Widianto ini kok nggak kelihatan ini orangnya nih. Ayo Mas Widianto. Lag, Pak. Oh, nge-lag. Apa? Jawabannya, Mas. Oh, Rizky Fatwa. Yo, resign dulu. Silakan. Menurut saya ingin menambahkan salah satu faktor pertumbuhan tanah itu dilihat dari kesuburan tanah dan unsur hara yang ada di tanah tersebut gitu. Oke, thank you. Jadi semuanya benar ya. Semuanya benar. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Ketika kita berbicara tentang tanaman, ketika kita berbicara tentang tumbuhan, itu ada 2 faktor utamanya. Faktor internal tanaman itu sendiri dan faktor eksternal tanaman itu sendiri. Yang internalnya pasti dari bagaimana bibitnya. Ya kan, nggak mungkin ujuk-ujuk tanaman langsung gede. Sama kayak kalian pasti ngelakuin masa-masa ini dulu ya, masa-masa kecil ya kan. Tanaman juga seperti itu. Dia dilihat dari bagaimana ya, bagaimana kualitas dari bibitnya sendiri. Ternyata kualitasnya buruk, ya sudah. Maka sebanyak apapun pupuk yang kamu beri juga nggak akan bisa memperbaiki keburukannya. Ya. Jadi kalau kamu punya pacar ya, pacarmu kalau sudah buruk tinggalin, jangan dijadiin pasangan hidup ya.
nanti ribet. Karena udah bibitnya udah buruk kok. Nah, jangan kita pertahankan gitu kawan-kawan. Nah, di sini sama ya. Faktor internalnya itu dari bibit sendiri, faktor eksternalnya tadi ada suhu, ada udara, ada unsur hara, ya kan, ada temperatur, ada kesesuaian lahan, kualitas lahan dan segala macamnya. Nah, kalau kita ngomong dalam esensi mata kuliah ini pasti kita ngomong tentang haranya tuh, ya kan. Nah, ketika dia mempengaruhi pertumbuhan tanaman, maka harus seperti apa hara yang kita bisa dapatkan? Maka hara yang berkualitas. Nah, saat ini ya, berdasarkan beberapa riset dari kawan-kawan yang ada di FAO ya, dan USDA, kualitas unsur hara di dunia itu menurun setiap tahunnya sekitar 0,3-0,4%. Kenapa? Karena bahan bakunya sudah sulit. Ya. Salah satu negara itu ada penyedia kapur terbesar di dunia, sekarang jadi negara miskin. Salah satu negara itulah yang kemudian tidak bisa menyediakan atau membuat lagi yang namanya pupuk yang berkualitas di daerah Honduras sana, di Honduras. Buruk sekali. Mereka dulu fosfatnya tinggi, bagus. Tapi sekarang udah. Nah, kayak di perkebunan ya, kampus kita terkenal dengan perkebunan sawit, ya, dengan lulusan yang bekerja di industri sawit. Kayak di sawit saja, TSP katanya. TSP ini kan sudah sekali gitu ya, sudah jarang dan hanya dikhususkan atau mandatori dari Kementerian Pertanian, itu dikhususkan untuk sawit. Tidak bisa diberikan ke yang lain sehingga keluarlah SP27. Nah, itu untuk di Pulau Jawa. Ketika dia keluar SP27, itu kualitasnya sudah kualitas yang ya so-so lah. Bisa dikatakan dia menengah-menengah ke bawah. TSP itu yang dia fosfatnya tinggi, karena kepanjangan TSP sendiri lah triple super fosfat. Nanti akan kita lihat ya, seperti itu. Nah, ini menarik. Bagaimana ketika kita melihat wah negara-negara ini gitu kan, negara-negara besar nih, negara-negara maju semua nih, itu dia punya ini ya, punya apa namanya, komoditi mereka sendiri. Nah, sekarang ditambah lagi, mungkin sekarang Rusia itu sudah posisinya entah keempat, entah ketiga ya, saya nggak update karena waktu itu belum ada informasi yang terbaru. Cuman informasi dari beberapa geopolitik yang ada di sana, ya, informasi tentang itu, Rusia itu sekarang lagi perang dengan Ukraina, sehingga mereka tidak concern ke pupuknya, padahal komoditas nomor 1 bagi mereka, karena deposit kalium ya, batuan kalium, batuan hornblende ya, batuan-batuan dari untuk kapur, kemudian deposit untuk jerapan urea ya, jerapan pupuk untuk membuat apa namanya absorben, bentonit segala macam itu Rusia banyak. Nah, ini yang kemudian tidak menjadikan suatu unsur-unsur baru ya, seperti itu. Nah, bisa jadi Rusia sekarang posisinya udah berubah. Oke, lanjut. Nah, ini jenis pupuk. Yang di sini ada 2 jenis pupuk, kawan-kawan. Coba, saya mau dengar dulu dari kawan-kawan semua tentang di daerahnya ya, di daerahnya. Ini kan kita ngambil pertanian, ya kan? Ngambil pertanian, pasti di daerahnya ada nih, masing-masing punya kearifan lokal, ya toh? Nah, coba ceritain satu. Silakan raise hand. Satu orang tentang jenis pupuk ini. Salah satu aja. Mau pupuk kimia ataupun pupuk organik. Ceritakan di tempatmu tuh gimana kondisinya. Yuk. Silakan raise hand satu orang. Oke, Rizky Maksum. Monggo, Mas. Ya Pak, di tempat saya tuh kayak penggunaan pupuk tuh terlalu berlebihan gitu loh Pak. Jadinya kurangnya gimana ya, edukasi gitu loh Pak. Jadi orang-orang petani itu menggunakan pupuk kimia itu terlalu berlebihan gitu Pak. Jadi tanyanya tuh berefek pada tanaman Pak. Jadi tanaman tuh kayak terlihat kerdil-kerdil gitu loh Pak. Terutama pada tanaman cabai Pak. Oke. Ya seperti itu Pak. Daerahmu daerah mana, Mas? Muntilan Magelang Pak.
Pemuntilan. Oh, ini orang Magelang itu ya? Iya, Pak. Oke, oke, siap. Yang itu yang kemarin dari penerbangan itu? Ada? Ya, Pak. Oke, piye Mas? Tempatmu gimana? Wah, suaranya hilang, Mas. Sorry, suaranya hilang. Ada yang bisa dengar suaranya, Johan? Hah? Ada Bisa, yang bisa Pak. dengar? Masih belum. Wah, nggak bisa. Nah, coba, Han. Coba suaranya. Yuk. Gimana? Tempatmu gimana? Atau tulis di kolom chat, nggak apa-apa ya. Tulis kolom chat. Coba tempatnya Mas Widianto. Mas Widianto, ya Mas? Tempatmu, Mas? Kalau Mohon maaf, Pak. Di Maaf. laptop teman saya. Oke, silakan. Lewat Mas Johan. Melewat Mas Gini Rizky. Pak, di tempat saya itu penggunaannya ada 2 pupuk Pak, pupuk organik dan pupuk kimia. Dipakai pupuk organik itu pakai kotoran sapi sama urinnya kambing dan urinnya kelinci. Wah, hebat ya. Bisa ada urin kelinci ya di situ ya. Terus? Ya, penggunaan pupuk untuk organik itu kurang dikarenakan masih sedikitnya pemelihara kelinci tersebut gitu Pak. Pedes kambing sedikit. Ya, Paling terus? banyak itu sapi. Jadi untuk Sapi. penggunaan pupuk organik dari kotoran sapi lumayan banyak. Oke. Kimianya pakai apa, Mas? Untuk pupuk kimianya pakai NPK. Itu dipakai NPK untuk ya. jagung. Oke. Ya, nanti kita sharing lagi. Oke, Ya, Pak. Mas Widianto tadi mau jawab malah nggak jadi. Nanti Mas Rizky ya, habis ini ya. Yuk, Mas Widianto. Sebenarnya Lower Pak, hand-nya jangan lupa lower hand. Yuk. Tempatmu piye, Mas? sudah terdengar belum Pak? Oke, loud and clear. Dari tempat saya itu sebenarnya terdapat 2 kategori lahan, Pak. Yang pertama memang lahan sawah, yang kedua adalah lahan tegalan. Nah, tegalan ini sendiri itu pemanfaatan dari hutan sendiri, Pak. Jadi hutannya itu ditebang dan digantikan dengan tanaman seperti jagung, seperti itu, Pak. Nah, itu lahan maupun sawahnya itu tergantung hujan, Pak. Ketika kemarau tiba, itu tanahnya itu mengalami retak, Pak, dan retak itu lebih dari 10 cm. Dan penggunaan pupuk kimianya itu memang sangat intensif. Jadi untuk organiknya itu sendiri belum, Pak, karena di petani di Grobogan itu sendiri masih belum memahami bagaimana aplikasi kimia dan organik itu secara tepat gitu, Pak. Oke. Nanti kalau udah tahu kuliah ini, semoga udah bisa ini ya, mengedukasi ya. Siapa? Nah, kita dari perguruan tinggi wajib hukumnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan CPL kita tadi. Ya, sub CPL, CPL, CPMK dan sub CPMK. Nah, ini faktanya di dunia saat ini, pupuk organik itu baru 20%. Pupuk kimia itu sudah 80% mendominasi. Ya, kawan-kawan bisa cek di sini. Ya, ada pupuk organik, pupuk kimia. Ada 2 jenis yang saat ini digunakan. Tidak ada jenis ketiga. Jadi persis seperti kelamin ya. Kelamin itu adalah laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kalau pupuk itu adalah kimia dan organik. Nah, itu cara menghafalnya itu cari yang sederhana. Nah, bagaimana di negara kita yang negara agraris? Ya, kalau kata Kus-Plus, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi tanaman, benar nggak? Benar nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Bener. Benar. Saat ini enggak, Mas. Kualitas tanah kita itu menurun. Kalau tadi dunia FAO ya, itu menyatakan 0,3 0,4, di Indonesia ini turunnya lahan itu bisa jadi sampai dengan 1-2% tiap tahun. Kapan habisnya? Tahun 2045. Kualitas lahan kita. Nah, ini terjadi di Oku Timur ya. Oku Timur itu bupatinya itu
mempunyai apa namanya program pemerintahannya beliau untuk 1 juta ton gabah kering, ya, gabah kering atau dari tanaman padi itu. Ya. Nah, itu gabah kering itu kemudian digunakan untuk diolah di BUMDes-nya mereka, ya. BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, itu di Oku 1 juta ton. 1 juta ton itu berarti hampir 100 juta atau 100 juta kilo, ya. Nah, ini banyak banget. Bagaimana program pemerintahnya? Yaitu mengkonversi lahan. Jadi sebagai contoh, ya, sebagai contoh, ini ada ketinggian lahan yang segini, seperti ini. Nah, di bagian bawah yang saya centang ini, itu adalah lahan padi. Di atas ini, yang saya buat lingkaran sedikit ini adalah lahan karet. Bagaimana mereka punya strategi? Strateginya mereka itu ternyata mereka keruk ini. Mereka ratakan. Otomatis horizonnya habis toh. Ya enggak? Horizon tanahnya habis. Padahal horizon yang paling subur itu adalah horizon apa? Ayo. Horizon apa? Apa? Horizon A. Yang paling Oh, atas lagi, horizon O. Ya. Ada horizon O yang dia paling banyak mengandung unsur hara yang bisa digunakan langsung oleh tanaman. Nah, ini jenis pupuknya. Kalau di sini jenis pupuknya tidak tepat, maka akan salah. Dan ini horizonnya sudah hilang. Nah, ini mengkonversi suatu lahan. Nah, sehingga waktu itu saya sempat bilang, wah, ini kalau kita begini, kita harus benar-benar menciptakan horizon O yang baik. Kita hitung, kita analisa tanahnya, kemudian keluar hasil output dari labnya, membutuhkan dalam 1 hektar kira-kira hampir 5 ton untuk kebutuhan membuat horizon O. Ya, seperti itu. Nah, ini sangat diperlukan reklamasi yang baik dan benar seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini apa manfaat dari pupuk dan pemupukan? Yang pertama pasti untuk meningkatkan, ya, meningkatkan. Yang kedua untuk menyediakan, dan yang ketiga untuk mempertahankan. Ya, unsur hara dikasih dari pupuk, ya kan? Kita ingin meningkatkan unsur hara. Kemudian yang tadinya nggak ada atau tadinya sedikit kadarnya, itu bisa kita berikan melalui pemupukan, melalui pupuk. Dan kemudian yang terakhir, ketika kita sudah memberikan, mempertahankan ini. Apakah bisa kita mempertahankan untuk tanaman tadi itu bisa stabil dan berkecukupan. Sehingga ketiga proses ini itu adalah ketiga proses yang tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa ditinggalkan. Dan dari manfaat-manfaat ini itu harus saling berkorelasi. Kalau tidak ada berkorelasi, maka tidak bisa kita sebut itu sebagai kegiatan pemupukan. Oke, sampai sini yang ingin bertanya saya berikan waktu, silakan. Yuk. Yang ingin bertanya saya lihat nih. Ini Tri Ardianto. Lagi di mana, Bro? Lagi di mana, Mas? Lagi di kos, Pak. Ya, kamu lagi ngapain tuh? Duduk tegak dong. Udah, Pak, coba. Ada pertanyaan? Untuk saat ini belum, Pak. Wah, paham ya? Agak-agak paham, Pak.
Kalau gitu apa manfaat dari pupuk dan pemupukan itu apa? Manfaat pupuk tuh buat penambah unsur hara, Pak, pada tanah dan dimanfaatkan untuk tanaman, Pak. Nah itu loh di slide yang saya share screen itu bisa kamu lihat. Ini, Pak. Untuk meningkatkan unsur hara yang tersedia di dalam tanah, Pak. Oke. Kemudian menyediakan unsur hara yang sebelumnya berkadar rendah di dalam tanah. Terus kemudian mempertahankan, Pak, mempertahankan unsur hara yang berada di dalam tanah agar stabil dan berkecukupan, Pak. Oke. Coba yang cewek. Maria Salverina Meo. Ayo Mbak. Ada pertanyaan? Ini saya yang ditanya kok. Ada pertanyaan? Iya Pak, iya Pak. Ada pertanyaan nggak pada materi ini atau paham? Kalau untuk sekarang belum ada Pak. Belum ada ya. Mas Widianto, coba ini dari tadi ya guyu, ketawa terus ini, senyum-senyum. Full senyum hari ini ya. Sebenarnya ada sedikit Pak pertanyaan saya terkait dengan manfaat dari pupuk ini Pak. Kenapa? Dari misalnya Pak, pupuk itu kan terbagi menjadi dua ya Pak. Ada yang pupuk organik dan pupuk kimia. Nah, dari manfaatnya itu kan juga berbeda-beda. Ya. Nah, dari dampaknya pun itu bagaimana? Itu bagaimana Pak? Baik manfaat sama dampaknya itu lebih dalam artian itu lebih sustain yang mana? Oke. Jadi gini, zaman dulu itu sebelum ditemukannya pupuk tahun 1700-an ya, transisi 1700 ke 1800-an, itu kan mereka kan menggunakan yang namanya manure ya, atau kotoran dari hewan. Nah, kalau kita lihat ini saat ini, kita kan dominansi dari pupuk kimia itu kan banyak, 80% toh. Mungkin dulu belum ditemukannya pupuk kimia, itu mereka menggunakan pupuk organik. Sustain yang mana? Pastinya sustain yang pupuk organik. Kenapa? Fungsinya dari pupuk organik itu sendiri kan banyak. Fungsi-fungsinya, kemanfaatannya, keberhasilannya, ya, memperbaiki tanah dan segala macam. Contoh seperti tadi saya sebutkan contoh kasus yang salah satu tadi. Seperti itu. Nah, sehingga ketika kita sudah punya sudah punya program yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk membuat keberhasilan dalam pemupukan, itu nanti tolak ukurnya adalah dengan bagaimana suksesi pertumbuhan vegetatif dan generatifnya. Maka dari di awal juga sudah saya jelaskan. Seperti itu, Mas Widianto. Paham, Pak. Oke, kita lanjutkanlah sedikit ya. Nah, kemudian tadi di depan cara tepat dan tepat tadi ya. Ini dia, 4 tepat. Bagaimana cara tepat pemberian? Yang pertama itu adalah tepat tempat, ya, di mana pupuknya itu penempatannya harus seperti apa. Tepat cara adalah cara aplikasinya. Nah, ini masing-masing berkorelasi. 2T yang ini itu berkorelasi, 2T yang ini itu juga berkorelasi. Nah, tempatnya benar, caranya salah, ya sudah. Tempatnya salah, caranya benar, sama saja. Ya. Nah, kemudian waktu, kalau di sini waktunya, kan kita tahu kalau pupuk itu kan harus diletakkan pada suasana yang seperti apa, kondisi pada lahan yang seperti apa. Kalau waktunya itu kita kasih pupuk siang hari, ya sudah selesai. Pasti apa? Pasti apa, kawan-kawan? Kalau kasih pupuk siang-siang itu pasti apa? Akan terjadi penguapan gitu. Akan terjadi penguapan. Kalau diberikan pada saat hujan bagaimana? Run off.
akan run off, akan hilang, ya. Nah, kemudian kalau dosis bagaimana kalau dosis? Dosis itu seperti apa? Dosis itu seperti apa? Dosis itu seperti apa untuk pembuatan kondisi tanaman, ya kan? Harus seperti apa korelasinya? Dosis itu wajib kita berikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita memberikannya hanya 1, padahal kebutuhannya 2, itu sama aja bohong. Tapi kalau kita berikannya itu 2, tapi kebutuhannya 1, itu juga rugi. Dosis dan waktu menentukan bagaimana nilai investasi kita dalam melakukan pupuk, dalam memberikan pemupukan, dalam melakukan pemupukan, dalam memberikan pupuk, kan begitu. Nah, kemudian apakah semuanya berkorelasi? Ya, sebetulnya semuanya berkorelasi. Cuman korelasi antar kedua ini, ya, antar dua tepat dengan cara, waktu dengan dosis itu lebih kuat. Tepat dengan waktu sama bisa juga, ya, tetapi tidak begitu kuat. Tempatnya. Jadi harus diikutkan dengan bagaimana caranya memberikan tempat dan memberikan cara. Jadi kalian harus mengetahui dulu nih dari awal, oh tempatnya seperti ini, caranya seperti ini, waktunya kapan, jangan malam, dan dosisnya berapa, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana pupuk itu bekerja? Pupuk itu bekerja dengan adanya terurai dahulu. Jadi dia ketika diberikan, dia harus terurai. Ya. Kalau dia tidak terurai, maka dia sudah jelas mencemari tanah. Dan ini nanti ada contoh kasus ya. Kemudian pastinya dia juga harus setelah terurai, dia melarut. Kalau dia tidak melarut, maka tidak bisa tanaman itu menyerapnya. Kenapa? Ibaratnya kalau dia melarut, itu dia seperti air liur kita. Kalian makan nasi goreng, kekencengan, karena lapar banget gitu ya. Nah itu kan kalau air liurnya itu kurang atau kalian sedikit kan, tidak kalian dorong dengan minum itu nasi goreng itu, yang terjadi apa? Keselak ya nggak sih? Kalau udah keselak ya, terus bagaimana? Nah ini ya terjadi di lapangan juga sama ya. Kalau kita ngomong tentang pupuknya, bagaimana pupuk itu bekerja dalam tanah? Pasti dia harus melarut. Setelah dia terlarut, dia dalam bentuk apa? Ion ya. Setelah berbentuk ion, setelah dia berbentuk larutan, ya, dia harus terjerap dulu di dalam permukaan jenis tanah dan tersimpan seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah terjerap, dia akan terlepas dengan mengikuti kondisi kondisi tanah, apakah dia lembab, apakah dia panas, kondisinya temperaturnya tinggi, sehingga harus dipastikan bagaimana kondisi dari masing-masing tanah yang dia memiliki memiliki jerapan yang tadi sudah lepas dari tanahnya, dan kemudian dia diserap dengan ditukarkan dengan ion H+ di dalam tanah, ya, yang dikeluarkan oleh tanaman, yang kemudian juga nanti akan mempunyai proses vegetatif dan generatif dari masing-masing kebutuhan tanaman seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Nah, bagaimana pupuk bekerja dalam tubuh tanaman? Nih, ya. Yang paling utama pupuk bekerja dalam tubuh tanaman adalah sebagai sintesa protein. Itu dia mendorong 60%. Nah, ini mungkin ada pertanyaan ya. Pak, ini maksudnya gimana? Di total kan sudah lebih dari 100%, ya. Terus 60% itu maksudnya gimana? 45 terus sampai ke bawah ini maksudnya gimana? Jadi ini adalah 100% dari kegiatan. Ya, jadi kekurangannya ini itu adalah dilakukan oleh tanaman. Ya, bukan dilakukan oleh pupuk. Nah, pupuk itu dia membantu. Nah, siapa yang membantu apa saja ya kegiatan yang dibantu oleh si pupuk
terhadap tubuh tanaman. Yang pertama tadi nih, sintesa protein, dia membantu 60%. Mantap ya. Nah, kemudian dia juga membantu pengaturan air sebesar 45%. Sisanya 55%-nya adalah tanaman itu sendiri. Untuk akar itu 75%. Akar itu dipengaruhi sekali loh. 75% dia. Untuk memenuhi ya. Jadi kalau nggak ada hara, tanaman itu bergerak sendiri, sisa 25% itu ini tubuhnya sendiri. Jadi cadangan makanan di dalam tubuhnya. Ibaratnya kayak kalian tadi malam makan pecel lele, ya toh? Makan lagi sore. Nah, itu kan kalian kan pecel lelenya itu kan kalian potong jadi berapa persen gitu. Nah, itu berapa persennya itu ya adalah ini contohnya seperti itu ya. Jadi cadangan makanan itu nanti yang akan digunakan oleh tanaman. Tapi kalau kalian tidak memberikan pupuk, kalian tidak memberikan nutrisi atau tidak ada nutrisi berbentuk organik atau kelat yang lepas dari dari bagian bagian lingkungan tubuh dari tanaman ya, itu maka nggak akan ada juga yang bisa digunakan gitu. Nah, kemudian stomata ini 95%. 5%-nya tubuh tanaman. Untuk buka tutup, untuk membangun, untuk membuat, ya, untuk melakukan pembukaan sel untuk pembentukan stomata ya, untuk pembentukan pendukung xilem phloem. Ini seperti ini jalur warna biru ya. Sebentar, saya back biar bisa diputar. Yes. Nih. Nah, ini kalau kita putar. Ya kan? Ini stomata semua nih. Ini bagian dari stomata, ini biru ini nanti dia langsung ke xilem dan phloem. Tuh. Di sini daunnya permukaan. Dia ngebuka, masuk nutrisi. Nah, kemudian untuk daun ya. Untuk daun contohnya seperti tanaman cabai ya. Cabai itu kalau dia daunnya masih muda kan dia masih agak menutup. Nah, yang ngebuka itu siapa? Yang ngebuka itu ya unsur hara 70%. Nah, jadi pentingnya pupuk sekarang itu seperti ini. Sehingga banyak sekali ya orang yang melakukan budidaya di dalam pupuk dan pemupuk budidaya dalam tanaman jenis apapun, pupuk dan pemupukannya itu wajib hukumnya harus ada. Kalau tidak ya wes hilang. Gitu. Ya, ini menarik ya, sehingga kalian harus paham. Nah, nanti seperti Mas Zayan tadi, dia ngerti pupuk dengan pemupukan. Dulu dalam kelas itu dia yang paling menonjol untuk pupuk. Sekarang udah langsung manajer. Hebat. Ya. Nah, apa saja kandungan dalam pupuk? Ini ada hara esensial primer. Ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium. Untuk nitrogennya sendiri, itu unsur esensial pertama, yang pasti dia pembentukan klorofil dan daun tanaman. Untuk yang fosfor, itu dia sebagai pada masa vegetatif itu pembentukan akar, pada masa generatif itu untuk pembentukan bunga. Dan yang terakhir kalium, itu fungsinya sebagai tegangan osmosis atau turgor, serta perangkat angkut. Ya. Kalau dia tidak terangkut, maka tidak akan bisa unsur hara tadi diserap oleh tanaman dan tidak bisa tertransport dari bagian bawah tanaman ke bagian atas tanaman, sehingga daun tidak akan terbentuk. Sehingga kalau kalium nggak ada atau kaliumnya sedikit kadarnya, maka kadar-kadar unsur hara yang lain di dalam tubuh tanaman akan berpengaruh. Nah, contohnya juga ini, hara esensial sekunder, magnesium, kalsium, dan sulfur. Untuk magnesium, itu fungsinya sebagai pembawa nitrogen. Nitrogen ini nggak bisa terbawa sendiri. Dia wajib ada. Ya, dia wajib ada. Dan magnesium itu dia tangannya 4 membawa nitrogen, kawan-kawan. 4 ini. Nah, ini N. Ini N. Ini N. Ini N. Tangannya 4 di dalam tubuh tanaman. Dia membawa semua nutrisi tadi.
Nah, kalau nggak ada magnesium, nitrogennya bisa nggak terbawa, Pak? Bukan nggak ada ya, maksudnya kondisinya kadarnya sedikit sekali. Ya bisa dia bawa, tapi paling hanya 2, hanya 1. Gitu. Padahal potensinya 4. Dan kalaupun kaliumnya juga minim ya, juga kadarnya rendah, apakah magnesium akan bisa terangkut? Kan enggak. Sehingga semua unsur hara itu pastinya saling bahu-membahu ya, antara membawa mereka. Kemudian kalsium, ini di sini sebagai membran sel ya. Stabilitas membran sel, stabilitas sel itu sendiri, dan pengatur stres akar. Jadi kalau akarmu itu, contoh nih, kayak di lahan padi yang pernah saya teliti ya, ada padinya itu akarnya warnanya merah, bukan akarnya warnanya putih. Nah, ketika akarnya berwarna merah, itu artinya stres. Saya cek pH tanahnya. Oh, ternyata pH tanahnya rendah. Ternyata seperti itu, dia bisa mengatur ya. Saking saking terlibatnya kalsium terhadap kondisi tanah. Kemudian sulfur nih, dia pembentukan asam amino, vitamin, dan senyawa organik. Nah, waktu itu saya sempat ke Brastagi, di hotel saya itu, tempat penginapan saya itu terlihat ada kawah. Ya. Nah, kawahnya itu mengeluarkan sulfur, dan baunya minta ampun. Ya, sulfur itu kan belerang. Saya lihat di situ, di sekitar kawahnya itu nggak ada tanaman sama sekali. Tapi ketika 200 meter itu ada perkebunan pisang, Cavendish. Buah-buahan bagus di sana. Ya, buah-buahan bagus. Sehingga ada jeruk Brastagi. Nah, itu ya. Itu dekat-dekat kawah itu. Ternyata waktu saya ngeliat itu, wah ternyata ya pengaruh ya. Saya juga baru mengerti bahwasannya pengaruh dari alam, sulfur itu bisa mempengaruhi kesuburan dari tanaman. Kenapa? Pupuk gratis. Paling mereka hanya menambahkan dolomit saja untuk menstabilkan pH kan gitu. Nah, ini suatu case yang menarik nih. Jadi ilmu itu ketika kalian jalan-jalan juga bisa kalian dapatkan. Nah, ini menarik. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Saya arahkan 3 orang ya, silakan. Yuk, 3 orang. Dari 30 peserta, saya 1. Ayo, 3 orang saja. Oke, hoki 1, 2 lagi silakan. Yuk. Nah, Rizky Fatwa, 1 lagi siapa? Ayo. Sambil minum juga boleh ya. Cewek lah, cewek. 1 lagi cewek, yuk. Mosok cewek enggak ngomong. Yuk. Nah, Mia. Oke, wes 3 ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, Hoki silakan. Pertanyaannya apa? Baik, Pak. Jadi gini, saya ada baca sekilas ya, Pak ya. Di situ isinya itu menjelaskan bahwa pada April 2021 itu Presiden Sri Lanka mengumumkan kebijakan untuk menerapkan total menanam organik dengan maksud yaitu mereka berambisi akan menjadi negara pertama yang full organik. Namun dalam beberapa jangka waktu kemudian Sri Lanka malah mengalami krisis pangan, Pak. Jadi pertanyaannya gini, apakah mau nggak mau kita harus menggunakan bahan kimia, baik itu pemupukan atau perlakuan lainnya untuk menunjang kegiatan pertanian? Cukup, Pak. Oke. Langsung saya jawab. Jadi ini contoh kasus yang nanti sebetulnya akan kita bahas. Nanti akan kita bahas. Jadi oke udah mikir ya. Wah, ini ini kok bisa nih, saya udah kepikiran. Contoh kasus paling ini adalah ya seperti Sri Lanka. Ya, Sri Lanka itu kan awalnya dari yang saya dengar juga ya, yang saya pelajari juga. Iya, Pak. Jadi ada salah satu orang-orang soshum ya,
Sosial dan Humaniora dari UGM itu menulis jurnal tembus Scopus, terus menyatakan dan menceritakan kawan-kawan. Jadi cerita di sana itu untuk si Sri Lanka itu memang salah satu kasus yang unik, ya, kasus yang unik. Kesalahan dari salah satu orang itu membawa negaranya menjadi menderita. Karena adanya kesulitan pangan yang berkelanjutan. Ya, nanti akan kita bahas terkait dengan itu. Saya tidak bisa jawab sekarang karena nanti ada hubungannya. Ya, Siap, Hobi ya. Pak. Siap. Jadi itu memang ya intinya clue-nya adalah dua jenis pupuk saat ini ya tadi organik dan kimia itu tidak akan bisa terpisahkan. Tidak akan bisa. Nah, nanti bagaimana sistemnya itu akan saya ceritakan. Oke, Rizky, fatwa. Siap, Pak. Jadi gini Pak, kan di daerah saya itu kalau pemakaian pupuk itu kayak dua-dua gitu stabil, pupuk organik dan pupuk kimianya. Nah, sekarang itu malah pupuk kimianya itu sulit didapatkan. Jadi pertanyaan saya itu, jadi masyarakat di sana tuh lebih banyak menggunakan pupuk organik. Nah, kan pupuk organik itu masa pelarutan atau masa jadinya menjadi pupuk yang baik itu kan sedikit lama. Nah, saking mereka nggak adanya pupuk yang belum jadi pun apa ya, diaplikasikan mereka ke tanamannya. Jadi saya mau nanya gini, pupuk ada nggak sih efek samping dari pupuk organik yang berlebihan gitu? Ya, oke. Jadi untuk pupuk organik yang berlebihan ada atau enggak efek sampingnya? Ada. Sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Ya, itu ada suratnya. Tapi saya nggak akan ngomong ya, karena nanti jadi kuliah agama. Yang pasti begini, kawan-kawan yang berlebih itu nggak baik, dan kalau dia berlebih, biasanya di dalam pupuk organik itu membawa carrier penyakit atau jamur. Nah, salah satu kasus contoh nih, ya pengalaman saya waktu ke Kalimantan Selatan, ada suatu perusahaan, nggak perlu saya sebut ya, itu perusahaan sawit, aplikasi mereka dalam pupuk organik itu bagus, menggunakan Tankos. Tapi ternyata ketahuan terkena Ganoderma atau jamur. Berlebihan itu mereka kasih. Secara dosis, secara hasil riset, itu dia biasanya rekomendasinya 800 kilo per hektar, ya 1 ton. Nah, ini mereka kasih 2 ton. Dan itu baru saja keluar, matang. Baru saja selesai dalam proses dekomposisinya. Tidak dinetralkan dulu dengan proses nitrogennya, dengan melihat C per R-nya atau kematangan. Langsung aplikasi. Dan itu 50% dari kebun mereka terkena Ganoderma. Rugi nggak? Rugi. Pasti. Nah, jadi harus kita perlihatkan dulu, harus kita lakukan dulu yang namanya proses dekomposisi yang baik. Dan itu sudah kita pelajari sebelum materi ini. Jadi memperkenalkan ya, memperkenalkan tentang pupuk organik, memperkenalkan tentang pupuk cara pembuatannya itu seperti itu. Nah, cara mengelolanya itu nanti setelah pertemuan ini. Begitu ya, Mas ya? Oke, pertanyaan terakhir. Mia. Mbak Mia, silakan. Kalau untuk saya mungkin mau tanya, jadi ada suatu kondisi tanaman, ini akarnya itu kayak rusak gitu Pak. Jadi ketika matahari sekitar jam 9 sampai jam 12 siang itu tanaman itu layu gitu kan, kondisi akarnya udah lumayan rusak, tapi jadi untuk penyerapan nutrisinya itu kurang. Tapi kalau udah cahayanya udah cahaya mataharinya udah kurang, misalnya udah adem gitu kondisinya, langitnya itu kembali semula lagi. Jadi itu emang tindakan apa untuk akar yang bisa dilakukan gitu Pak? Apa penambahan nutrisi dari unsur-unsur tertentu atau apa gitu? Suaranya double. Salah satu dimatiin dulu. Salah satu dibuat dikecilin volumenya. Coba Mia, diulangin. Saya dengarnya cuman ada layu,
pada saat malam hari, pada saat ini gitu tok. Tapi nggak lengkap. Coba. Ada tanaman dia akarnya itu udah rusak, cuma masih rusaknya nggak terlalu Akarnya ya. rusak banget. Nah, jadi ketika kondisi tanamannya cahaya mataharinya itu di pukul 9 sampai 12 siang itu kan terik-teriknya ya Pak. Jadi itu kondisi tanamnya itu kayak layu gitu Pak. Tapi ketika nanti langitnya itu udah adem gitu kayak pukul sore itu kembali semula lagi tanamannya gitu udah nggak layu gitu. Jadi untuk nutrisinya itu penyerapannya tuh jadi lama gitu. Apa yang sebaiknya dilakukan gitu Pak? Oke. Tanamannya apa? Tanamannya apa Mbak Mia? Melon Pak. Melon. Melonnya itu sudah dicek belum? pH-nya berapa? pH medianya? Ini lebih makanya ke EC Pak. Dia sekitar 2. Kalau sekarang sih udah 2,6. Apanya? EC. Periksa EC-nya itu 2,6. Itu berarti ppm. Itu berarti melon yang dihidroponik kan atau drip drip irrigation Iya, ya? di hidroponik. Oh, pantas. Di dalam greenhouse tidak? Iya Pak, di greenhouse. Oke, jadi kalau di greenhouse, kalau dia siang hari seperti itu, artinya dia sedang menutup. Ya, dia sedang menutup kondisi stomatanya sehingga dia melayu. Melayu bukan lari atau bukan suku ya, melayu. Melayukan diri, gimana ya bahasanya? Fotoannya. Ya, tahu lah ya, paham lah ya, dia melayukan diri. Contohnya seperti jati. Jati itu kan kalau kering, dia akan merontokkan daunnya. Kalau melon, ketika dia sudah berlebih unsur hara di dalam tubuhnya, maka dia akan melayu. Cek EC-nya. Tadi EC-nya 2 berapa? 200 atau berapa? 200 berarti kalau bentuknya ppm, part per million, ya, part per million itu sekitar 2000. Ketinggian itu untuk melon. Jadi jangan berlebih. Nah, bagaimana caranya? Kurangin dulu EC-nya. Buat dia jadi 0,8 atau 1. Karena 0,8 atau 800 ppm itu jauh lebih mudah. Karena EC itu menceritakan ppm. Ya, electroconductivity-nya menceritakan bagaimana part per million nutrisi atau bentuk ion di dalam nutrisinya. Begitu ya, Mbak Mia ya. Jadi itu justru bukan ini, pupukmu udah bagus, nutrisimu udah bagus, cuman dikurangin, jangan berlebih, karena nanti itu mempengaruhi. Tanaman melon mengkehendaki terkena matahari kira-kira 10 jam. Kalau dia melayu, ya, itu dia akan menutup. Ketika dia menutup, maka fungsinya dalam menyerap dan membuat sintesa protein serta metabolismenya tidak berjalan. Nah, ini perlu kalian kaji. Oke, begitu saya lanjutkan. Setelah tanya jawab, kita sudah di tengah-tengah pertemuan. Kita kuis lagi. Nah, ini dia. Kuisnya adalah s.id dp quiz. Ya, silakan. Saya bantu chat. Yuk. Sama ya seperti tadi ya. Permainan-permainannya ya. Ini saya bukakan skornya dulu. Oke, masih belum ada guys. Silakan. Yuk. Masih belum ada, silakan kalian kerjakan dulu. Linknya sudah ada di situ. Ayo, silakan. Yuk. Peringkat ke-1 belum ada. Oke, peringkat ke-1 sudah ada nih. Rizky Maksum, kedua Gibran.
Ayo yang lain. Tergantikan Rizky Maksum dengan Dava. Iya, Rizky Maksum senyum-senyum itu. Dava, Widya juga menggeser Gibran. Mana Widya? Widya ini Widianto atau gimana nih? Hah? Ayo ini. Wah, ini saling Mas Wid. menggeser ya. Wah, Dava tergeser. Dava belum tergeser. Digeser. Widya digeser oleh Ibnu. Oh, gimana Ki? Wah, kamu tadi masuk-masuk Ki. Ini gerak cepat ya. Salah satu gerak cepat, taktis, ya, strategik. Gitu. Skornya 3. Waktunya 8,4 detik. Wah, Fauzan naik. Ya. Oke. Saya kira cukup ya. Saya kira ini permainan yang mengasah. Ya. Yang benar ya memang 3. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke laptop lagi. Oke, saya mau dengar reviewnya dulu. Gimana? Dengan kuisnya bagaimana? Gampang? Susah? Gampang? Susah? Susah banget? Halo? Faktor luck. Hah? Ngapa? Gimana? Faktor apa tadi? Faktor luck, Pak, keberuntungan, Pak. Saya juga nggak agak kurang paham ya. Faktor luck. Lag, Pak, lag. Sinyal mungkin, Pak. Luck keberuntungan atau sinyal? Keberuntungan. Oke, jadi itu ya kuis tengah-tengah kita. Sudah di tengah-tengah. Nah, ini kita benchmarking tengah-tengah. Tadi sudah ada pemenang. Ya, sudah ada beberapa kawan-kawan yang berhasil. Ya, tapi apakah yang lain juga gagal? Enggak juga. Ya, kalian bisa baca lagi. Dan itu adalah kuis yang saya berikan. Nah, lalu kita lihat di sini ya. Macam pupuk utama untuk tanaman. Ya, macam pupuk utama untuk tanaman. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama ini pupuk yang paling mahal saat ini. Yang warnanya biru seperti ini, ya NPK 16 itu sekarang harganya tembus di 1.100.000 per 50 kilo. Ya, 1.100.000. Berarti mantap banget ya. Industri pupuk tuh manis banget ya. Warnanya biru gini, NPK. Nitrogennya 16, fosfatnya 16, kaliumnya 16. Nah, ini urea, warnanya dia agak bening. Nitrogennya 46%. Fosfat kaliumnya tidak ada. TSP, triple super fosfat, nitrogennya 0%, fosfat 46%, kaliumnya 0%. MOP, nitrogennya 0%, fosfat 0%, kaliumnya 60%. Nah, macam pupuk lainnya ada kisrit, ada dolomit, organik, mikro, dan cair. Nah, di sini kisrit, dolomit itu mirip-mirip. Kalau kisrit magnesium 21, sulfur 21, dolomit kalsium 21, magnesium 18, organik tergantung kualitas bahannya, mikro tergantung produsen, tapi maksimum adalah 100 ppm tekanannya apabila dia cair atau terlarut. Karena kalau kelebihan, tanamannya langsung layu. Cair
Nah, ini tergantung bahan dan cara membuat. Nah, mungkin pertanyaan sederhana ya. Kenapa kok cuman 16%? Kenapa kok cuman 46? Kenapa kok cuman 60%? Kenapa kok cuman 21? Kenapa kok cuman 18? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya gampang karena faktor absorben dari bahan baku pupuknya. Ini yang tadi saya ceritakan di awal, ketika dia kualitas pupuk itu semakin berkurang, ya, semakin merendah kualitasnya, maka kuantitas dari berapa banyak yang terjerap itu akan semakin sedikit. Contohnya urea. Maaf, ada pabrik di Jawa Timur ya, itu produsen BUMN ada punya urea, memproduksi urea. Nah, ketika dia memproduksi urea, itu saya sempat jadi tim ahlinya mereka ya. Ketika di load ke dalam truk, pupuk nih dalam satu bungkusan gitu kan, di load ke dalam truk, di load ya, dimuat ke dalam truk, kemudian ketika dimuat ke dalam truk, dia keluar dari truk, ketika dia keluar dari truk, itu sudah berkurang fungsinya. Tadi 46 sekitar kurang jadi 45 sekian. Nah, ini faktor absorben. Ya, ketika dia ada proses penjerapan di atas permukaan atmosfer yang dia menjerap N2 ya, baru dia sulit untuk penjerapannya, sulit untuk menjeratnya, sulit untuk membulatkannya ya, itu hanya teman-teman teknik ya, bahasa teknik. Kemudian di packing dan itu sudah terkena panas matahari sudah langsung turun. Nah, inilah kenapa kok dia itu saat ini standarisasinya itu semakin berkurang ya, seperti itu. Silakan ingin bertanya langsung ya, raise hand aja. Nah, lalu bagaimana sifat pupuk di dalam tanah? Ini adalah paper saya. Jadi di sini kita bisa download ya, s.id icintek 20 atau di profil Google Scholar saya. Ternyata sifat pupuk di dalam tanah itu semuanya akan hilang ketika bulan pertama. Nih, bulan pertama saja itu sudah, kalau dia beratnya 2 kilo ya, berdasarkan berat ya. Kalau dia beratnya 2 kilo, itu dia sudah habis dalam bulan pertama. Sudah menyentuh 0,5 kawan-kawan. Itu 2 kilo maksudnya gimana Pak? 2 kilo maksudnya adalah untuk 1 meter persegi. Berapa idealnya dia hilang atau berkurang dalam bentuk ini, bentuk disamakan dalam bulan ya, cocoknya adalah ketika dia mempunyai berat 6 kilo. Sekarang kita mupuk dalam 1 meter persegi 6 kilo, itu berapa duit? Nah, apa faktor-faktornya kawan-kawan? Faktor-faktor dia hilang itu ya karena ada 4 faktor ini. Kalau dia faktor eksternal, faktor internal ya sudah jelas kok dari tanaman itu sendiri dia akan terambil. Tapi dari faktor eksternal maka dia ada 4. Menguap, tercuci, terbawa aliran permukaan, diikat mineral atau tekstur. Berapa sih? Nah, berapanya itu ini. Karena dia run off 20%, tercuci 15%, teruap 18%, terikat mineral atau tekstur 5%. Total adalah 58% dari 100% aplikasi pupuk Anda itu akan hilang. 58%. Lebih banyak digunakan oleh tanaman, dicadangkan oleh tanah, atau hilangnya? Ayo, ada yang bisa jawab? Lebih banyak mana? Hah? Yuk. Siapa nih? Tak tunjuk aja lah. Heru Kurniawan. Banyak mana? Heru. Ya Pak, apa tadi Pak? Wah, ini nih. Asik nih. Tadi itu saya tanya, kalau dia 58% dari 100% aplikasi pupuk, lebih banyak diserap atau lebih banyak hilang pupuk? Dia lebih banyak diserap Pak. Waduh.
Lebih banyak hilang, Pak. Lebih banyak hilang dong, Mas Oh, iya. Heru. Run off, Pak, run off. Ya kan? 42% Masa lebih banyak diserap. diserap? Lebih banyak diserap, yo alhamdulillah ya. Nah, sehingga ini harus kita menerapkan yang namanya best management practice atau good management practice. Nah, ini adalah contoh kasus. Ini mengenai pupuk yang ngetren di negara kita tercinta. Yo, ada pupuk palsu, ada pupuk mahal, ada penumpukan pupuk, ada tanaman tidak produktif, dan ada juga pupuk tidak tersedia. Nah, ini saya mau tanya 3 pendapat atau 3 lah yang berani untuk memberikan pendapat. Bagaimana pendapatmu tentang kasus-kasus di bawah ini? Atau bagaimana caranya kita untuk memecahkan kasus-kasus di bawah ini? Silakan. Ayo. Tak kasih waktu. Yuk, silakan. Monggo. Atau membuat kelompok boleh. Atau mau satu-satu yuk, monggo, bolehlah. Silakan. Kalau diam-diaman saya tunjuk ya. Ayo. Adakah berpendapat? Coba Mas Widianto, Mas. Siapa? Ini maksudnya dalam satu kasus saja atau dari kelima Salah kasus satu ini? aja. Salah satu aja. Jadi adanya pupuk palsu, mahal. Dan ini kan berkaitan. Bagaimana caranya kita memecahkan kasusnya? Kalau menurut saya, Pak, ini entah benar atau kurang tepat, saya juga Enggak apa-apa. tidak tahu bahwasanya Belajar itu tidak masalah benar atau salah, tapi masalah bingung ya. Belajar itu harus bingung. Boleh. Silakan. Misalnya dari segi pupuk mahal ya, Pak. Pupuk mahal itu memang sebenarnya kan dari kuotanya itu kemarin dari pemerintah itu kan sudah dikurangin dari subsidinya karena ketika pupuk kimia itu terlalu banyak diaplikasikan, efeknya adalah tanahnya sendiri itu nanti menjadi keras, Pak, karena residu yang dihasilkan dari kimia, sehingga tanaman itu tidak maksudnya tanaman itu penyerapan pupuk, aplikasi pupuk lagi itu penyerapannya tidak efektif seperti itu. Yo. Kemudian untuk solusinya ya, Pak, mungkin penerapan dari pupuk kimia dan juga pupuk organik, Pak. Jadi ketika pupuk kimia itu dihilangkan 100%, itu bahwasanya kan juga tidak bisa, Pak, karena petani itu sangat tergantung dengan pupuk kimia, yaitu untuk hasil yang maksimal. Tetapi perlahan-lahan itu kan dikurangi dan diimbangi dengan aplikasi pupuk organik seperti itu, Pak. Mungkin sekitar 30 sampai 70, 30 banding 70, 30%-nya itu kimia, 70% itu mungkin organik seperti itu, Pak. Jadi untuk ketersediaan hara di tanah itu dari awal hingga akhir itu tetap ada gitu, Pak. Oke. Boleh. Ya, jadi adanya penerapan penggunaan atau manajemen pupuk. Manajemen penggunaan pupuk. Kita bisa menerapkan itu. Coba Mbak Komting. Iya, kaget ya. Silakan Mbak Komting. Pendapatnya, ini saya hanya minta pendapat ya. Pendapatnya Mbak Komting. Kok nggak ada suaranya Mbak Komting? Coba gunakan mic-nya yang benar. Bentar, Pak. Ya. Udah, Pak? Sudah. Jadi menurut saya itu untuk menanggulangi masalah khususnya yang pada pupuk tidak tersedia dengan harga yang mungkin mahal dan mulai langka itu kita bisa menggunakan dan mencari terobosan menggunakan pupuk organik, Pak. Seperti kayak membuat pupuk organik cair atau dari kotoran hewan. Oke. Itu ya pendapatnya ya. Iya, Pak.
Yang lain, Johan, Rian. Wah, suaranya nggak ono, Han. Coba mic-nya, Han. Melayu nih, Sih, Pak. Didi. Tak Yo, jawab pakai oke. di tempatnya Maksum. Oke, yuk. Monggo. Mungkin memakai pupuk organik yang dari rumah tangga seperti Studi kasus ini. pupuk sudah karena kan pupuk banyak yang mahal, Pak. Jadi perubahannya pakai pupuk organik dari limbah rumah tangga yang bisa digunakan dari limbah-limbah organik seperti kulit pisang, kulit buah-buahan atau kulit dari berbagai hasil produk atau olahan-olahan yang sudah mau membusuk itu, dan ditambahkan dengan air aren. E4 itu kan bisa membuat pupuk organik cair juga dan bisa diaplikasikan ke tanaman. Oke, bagus. Yang lain, Rizky, present dia. Yuk, monggo. Ini menurut saya yang penyebaran pupuk palsu itu lebih ke arah pemerintah mungkin lebih teliti dalam mensortir atau melihat pupuk tersebut gitu kan Pak. Jadi kita sebagai mahasiswa yang mungkin telah tahu bagaimana membedakan pupuk yang asli dan palsu itu mungkin bisa dapat membantu masyarakat itu untuk lebih lebih teliti lagi gitu Pak. Mengedukasinya. Oke, terima kasih buat yang ini ya, buat yang menjawab. Semuanya saya catat siapa saja. Nah, salah satu solusinya itu ini. Nomor 1, konsolidasi. Konsolidasi antar berbagai pihak. Itu 50% harus sudah kita lakukan. Siapa berbagai pihaknya? Produsen pupuk, pemerintahan, petani itu sendiri atau kelompok tani itu sendiri, dan yang terakhir adalah peneliti. Menyatukan persepsi. Ya, ini tadi semua kasusnya banyak tuh, pupuk palsu lah, segala macam lah. Ya. Bahkan penumpukan di gudang karena gudangnya itu nggak laku-laku pupuknya di dalam gudang itu, sehingga ya tidak bisa tercover gitu ya. Nah, ini harus dikonsolidasikan. Kemudian edukasi dan penyuluhan itu harus 60% kita lakukan. Nah, edukasi dan penyuluhan itu 60%. Nah, ini pupuk organik malah 40%. Tadi banyak yang jawab pupuk organik. Kita pakai pupuk organik, Pak. Ini malah saya 40%. Ya. Apa yang kita lakukan? Nah, ini 80% adalah integrated nutrient management. Ya, integrated nutrient management itu apa sih? Ini salah satu solusi, di mana solusinya itu kita tidak memotong para industri pupuk, kita tidak melakukan kematian pasar ya kepada orang-orang yang punya industri pupuk, penjual pupuk, tetapi malah kita rangkul dengan apa? INM. Bagaimana INM itu? Nah, ini INM itu. Tadi sedikit sudah sempat dipaparkan oleh Mas Widianto, ya. Jadi kita menggabungkan dua jenis pupuk yang tadi 80 dan 20% menjadi berapa? Sama, menjadi 80-20%. Boleh pakai fertilizer, pakai pupuk kimianya 20, pupuk organiknya 80 bisa. Seperti ini nggak hasilnya? Pasti seperti ini. Kenapa Pak bisa seperti ini? Ini contoh kasus pada sawah ya. INM itu sudah ditemukan tahun 2020. Jadi mereka menggabungkan pada fertilizer atau pada pupuk kimia, kalau dia diberikan di awal, dia akan habis di akhir. Nih, kalian bisa lihat grafiknya nih. Jangan lihat rilis-rilisnya ya. Rilis ini kan terlepas saja. Nih lihat grafiknya yang tebal. Semakin tebal semakin banyak. Kalau menggunakan pupuk organik, di awalnya nggak ada. Maka di akhir banyak. Oh, bagus dong Pak, pembungaannya bagus.
Ya, bagus. Tapi pernah melihat penelitian anak-anak yang stunting itu gimana? Anak-anak stunting itu kalau dia sudah dewasa, ya itu IQ-nya tuh di bawah 90. Padahal normal kita orang Indonesia ya 90 lah. Nah, ini seperti ini kawan-kawan. Ini harus bersinergi ya antar pupuk organik dengan pupuk kimia. Nah, ini harus kita gabungkan sehingga kalau kita gabungkan ketersediaan nutrisi itu dari awal kita melakukan penanaman tersedia dari pupuk kimia itu ada, dan terakhir tersedia oleh pupuk organik juga ada. Sehingga apa? Sehingga proses-proses vegetatif dan proses generatifnya itu akan terpenuhi. Ya, dan ini adalah tugas. Contoh pengaplikasian pupuk secara INM apa saja. Silakan cari referensinya, nanti ada saya buat di akhir untuk referensinya ya. Kita lanjutkan. Nah, ini apa saja cara aplikasi pupuk? Ini berkaitan dengan INM tadi. Ada 3 cara. Yang pertama adalah dibenamkan, yang kedua adalah disemprotkan, yang ketiga adalah ditebarkan. Jadi kalau dibenamkan itu di sekitar tanaman ya, di dalam piringannya. Kemudian kalau dia disemprot itu ke daunnya, kalau dia ditebarkan itu dia hanya ditebarkan dengan jarak tertentu pada mendekati batang tanaman atau pada radius tanaman sekitar, kalau tanamannya tahunan itu kira-kira 2 meter, kalau tanamannya hortikultura ya atau musiman itu dia hanya paling 10 sampai 20 cm atau kira-kira segini lah. Ya, secengkal. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah selesai pada materi, mari kita post test dulu. Silakan. Ini ada post testnya nih. Yuk, saya bantu screen lagi di post testnya. Silakan. Saya bantu di chat ya. Nih. Yuk. Diisi. Waktunya 1 menit ya, kawan-kawan ya. Ini ada peringkat. Belum ada di sini. Ayo. Belum ada, silakan. Itu sudah di kolom chat linknya. s.id/dppost. Ya, Aditya sudah masuk posisinya pertama. Skornya 3 ya. Ini Widianto nih. Widya tak kira wedok ya. Gimana, Wid? Masuk posisi pertama dengan waktu 10 detik. Iya, tergeser dia ya. Posisi Fauzan sekarang waktunya 7,8 detik. Nah, ini sudah terpenuhi semua. Satu menit ya. Iya, cukup kawan-kawan. Sudah 3 pemenang. Fauzan skor 3, waktu 7,8. Rizky Maksum skor 3, waktu 9,1. Widianto skor 3, poin 10 ya. Wah, ini ternyata udah pada paham ya. Udah pada ngerti lah ibaratnya post test kita ini sudah berakhir. Jangan lupa ya, tugasnya adalah mengenai pembuatan
contoh ya, pengaplikasian pupuk secara INM. Oke, saya skip. Nah, simpulan perkuliahan yang pertama, keanekaragaman pupuk didasari dari bagaimana unsur hara yang dikandungnya. Oke. Apa aja sih pupuk urea? Coba salah satu urea itu isinya apa? Urea Kandungan isinya pupuk apa? urea gitu, Pak. Iya, kandungannya isinya apa? Nitrogen kalau nggak salah, Pak. Wah, ya nitrogen emang bukan nggak salah. Kalau NPK apa aja isinya? Nitrogen, kalium, fosfor. Fosfat. Nah, harus ngerti ya. Harus ngerti ya. Nah, pupuk menjadi hal wajib dalam pertumbuhan vegetatif dan generatif. Kenapa? Kenapa? Ayo. Ini kesimpulan, weh. Simpulan perkuliahan ini. Kenapa menjadi hal wajib? Pemenuhan nutrisi, Pak. Oke, karena adanya kandungan nutrisi, kandungan hara ya tadi ya. Terus kandungan pupuk yang beragam harus diberikan secara karakteristik dalam cara aplikasinya. Kalau dia mudah menguap, berarti pupuknya harus diapakan? Tanam. Nah, diberikan ya. Kemudian INM perlu dirumuskan dengan masing-masing stakeholder ya tadi. Terus karakteristik pupuk menentukan bagaimana cara melakukan pemupukan. Ya, jadi masing-masing ada seperti itu. Nah, ini sumber referensi, silakan difoto ya atau nanti di-download di LMS ya untuk materinya. Beberapa buku itu nanti akan saya upload atau nanti kalian bisa minta, nanti saya kasih link ya. Beberapa buku kayak poin 1 Engelstad, Firehouse, kemudian Ross Markham, Manchester, jurnal saya tadi yang IEEE, Birdwatch, ya yang tadi yang INM itu ada semua, itu dalam bentuk online. Engelstad itu kalau nggak salah 2000 halaman, ya saya punya soft copy-nya, hard copy-nya juga saya punya. Silakan nanti hubungi saya. Itu ya. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya kasih kesempatan 1 kali lagi, silakan. Untuk 3 orang penanya. Silakan Selviani Hasibuan, Widianto, 1 lagi. Sudah cukup? Sudah ya? Silakan, Mbak Komting, Selviani. Iya Pak, saya mau nanya Pak. Jadi kan bahan dasar itu dalam pembuatan pupuk kimia itu kebanyakan dari absorben yang terbuat dari lempung sama silika gitu Pak. Nah, kalau unsur haranya habis dan dimanfaatkan oleh tanaman, itu apakah silikanya itu bisa meningkatkan residu? Oke, good question ya. Jadi buat absorben itu banyak bentuk. Ada bentonit, zeolit, silika, lempung, banyak ya. Ada banyak sekali. Nah, kalau dia pembuatannya baik dan benar dengan pemanasan yang baik, kemudian dengan hara atau nutrisi yang dia itu memiliki bentuk kelarutan tinggi, maka dia akan jauh lebih mudah untuk ikut terdekomposisi. Semuanya itu kan dari alam, harusnya dia ikut terdekomposisi. Jadi kalau dia kondisi baik, pasti dia terdekomposisi. Kalau dia posisinya buruk, maka dia akan meninggalkan residu. Residunya apa? Bentuknya kadang-kadang masih bulat, tapi warnanya udah hilang. Contohnya apa yang paling mudah? Nah, contohnya yang paling mudah adalah pupuk NPK. NPK itu kalau dia warna birunya udah hilang, itu nutrisinya juga pasti sudah hilang. Begitu ya, Mbak Selviani. Oke, Mas Widianto, silakan. Izin bertanya Pak, terkait dengan apa yang dipelajari di kuliah kan Pak. Itu kan kita diberitahu bahwasannya pupuk itu terbagi menjadi 2, organik dan anorganik. Nah, misalnya Pak, apakah kalau kita melakukan suatu riset atau suatu penelitian bahwasanya kita memanfaatkan
ciri dari kedua pupuk itu dapat tercapai, Pak. Misalnya dari organik. Organik itu kan nutrisinya itu kan rendah, Pak. Tetapi sustain, Pak, di dalam tanah. Jadi kalau dan kimia itu kan dia itu nutrisinya tinggi, tetapi untuk residunya pun itu kan tinggi, Pak. Jadi dampak negatifnya pun banyak. Nah, misalnya kalau pembuatan pupuk itu digabungan dari dua karakter itu, Pak, misalnya dari kandungan unsur haranya itu tidak terlalu tinggi atau di tengah-tengah, tapi tetap sustain, Pak. Dan penyerapan dari nutrisinya itu cepat seperti kimia gitu. Apakah itu bisa terjadi itu, Pak? Terima kasih. Oke. Jadi kalau misalnya kita ingin menggabungkan kedua jenis pupuk, itu kita hanya bisa menggabungkan cara aplikasinya saja. Kita nggak bisa menggabungkan pupuk kimia dengan pupuk organik. Terkecuali bahan dari bahan awal pembentukan kita membuat pupuk kimianya itu memang sudah terambil dari tambang. Contohnya apa? TSP. Contohnya lain apa? SP36, rock fosfat. Itu semua dari tambang. Bisa dicampur ke organik? Bisa, boleh. Tapi kalau dia pupuknya bentuknya sudah kimia, urea, kita campur dengan organik, itu nanti akan menurunkan tingkat karbonnya. Karena kan kita melihat kematangan dari bahan organik itu dari rasio C/N. Kalau C-nya makin berkurang, maka nitrogennya makin tinggi dan kematangannya makin rendah lagi. Ketika kematangan makin rendah, maka mikroorganisme yang tadi itu untuk fungsinya untuk mendekomposisikan itu sudah tidak berjalan lagi. Karena mikroorganisme menghendaki kondisi atau suasana di mana C/N-nya masih di bawah 20 atau 15 sampai 20. Kalau di bawah itu, maka mikroorganismenya bingung nih. Tidak mengenali dia, tidak mengenali itu apa, mau didekomposisikan apa, sehingga kebanyakan mati atau tidak bisa melakukan proses perbanyakan koloni lagi seperti itu. Gitu ya. Oke, waktunya sudah habis kawan-kawan. Terima kasih. Nanti misalnya ada pertanyaan ataupun misalnya ada diskusi di luar, silakan nanti kabari saya akan siap untuk membantu kawan-kawan semua. Seperti itu ya, terima kasih atas waktu kalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Tadi adalah hasil presentasi saya terkait dengan real teaching, tugas terakhir dari Pakerti LPMPP Universitas Bengkulu. Terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan kepada saya. Hari ini saya sangat bersyukur bisa menjadi salah satu bagian peserta di pelatihan Pakerti Universitas Bengkulu LPMPP Universitas Bengkulu, di mana ini menjadikan pengalaman baru bagi saya. Banyak yang harus saya pelajari dan banyak sekali yang harus saya perbaiki dari diri saya dan prodi saya. Seperti itu, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.